Kalian pernah nggak ngerasa kalau rumah yang baru kalian renovasi, sebenarnya nggak bener-bener seneng lu tinggalin? Kalian udah keluarin duit puluhan juta buat ubin marmer, cat baru, dan tembok yang kokoh. Tapi tiap kali kalian sendirian, kalian merasa ada sesuatu yang ikut tertanam di balik semen itu. Gua disclaimer dulu ya. Cerita ini bukan buat bikin kalian takut buat renovasi rumah atau benci sama tukang bangunan. Gue yakin kebanyakan dari mereka itu orang jujur yang cari nafkah buat keluarga. Halo Sobat Nura, balik lagi sama gue. Malam ini, gue mau ajak kalian masuk ke sebuah mimpi buruk, di mana tembok bukan lagi pelindung, tapi jadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang gak pernah mau mati di sana. Cerita ini berawal dari sebuah kamar kosan di sudut gang sempit. Tempat di mana suara tetesan air shower jam 2 pagi kalah kenceng sama suara garukan kuku dari dalam beton. Kosan gua ini tipikal bangunan tua yang dipaksa kelihatan baru. Pemiliknya, Mpok Jamila. Perempuan parubaya yang daster hijaunya selalu bau kemenyan campur minyak kayu putih. Sore itu, dia ngetuk pintu kamar gua bukan buat nagih duit bulanan, tapi buat nawarin sesuatu yang bikin insting gua sebenarnya udah teriak jangan. Leh, itu tembok kamar mandi kamu udah jamuran parah. Besok saya suruh orang benerin ya, gratis. Kamu nggak usah keluar duit serupiah pun. Yang penting rapi, biar bangunan saya tetap kokoh. Besoknya, jam 7 pagi tepat, 2 orang udah berdiri di depan pintu kamar mandi gua. Dadang, tukang senior yang otot lengannya nonjol kayak akar pohon tua. Matanya merah, dan dia nggak pernah lepas dari rokok kreteknya yang baunya sangit banget. Dan di belakangnya, ada Udin. Bocah itu, gua nggak tega liatnya. Badannya kurus kering kayak nggak pernah dikasih makan. Matanya selalu nunduk natap lantai. Dan dia meluk karung semen itu seolah-olah itu adalah beban paling berat di dunia. Pas gua tawarin kopi, Udin cuma diem. Tapi tangannya gemeteran parah pas dia naruh ember ke lantai. Gua nangkep sesuatu yang aneh. Kenapa pas Dadang melotot sedikit aja, Udin langsung gemeteran kayak lihat malaikat maut? Dan kenapa ada bau amis yang samar keluar dari karung semen yang dibawa Udin? Hari pertama dimulai, dan suasana kamar kos gua langsung berubah drastis. Lu tahu kan suara tukang bangunan kalau lagi kerja? Biasanya ada suara radio rusak atau obrolan santai soal keluarga. Tapi di sini, sunyi. Cuma ada suara Dadang yang lagi ngerontokin ubin lama gua pakai palu besi gede. Brak, brak. Setiap hantaman Dadang itu, kerasa getarannya sampai ke lantai kamar tidur gua. Pas ubinnya copot, gua lihat tembok di baliknya itu lembab banget. Warnanya hitam pekat, kayak daging yang membusuk. Tapi Dadang gak peduli. Dia malah kelihatan makin semangat. Gua perhatiin cara dia bikin adukan semen di ember plastik gede. Biasanya tukang pakai pasir dan semen doang kan? Tapi Dadang, dia nyampur sesuatu dari botol kaca kecil yang dia ambil dari kantongnya. Cairannya bening tapi kental. Begitu cairan itu nyampur sama semen, baunya langsung berubah. Amis banget Sobat Nura. Bau yang bikin kerongkongan gua kering seketika. Bang, itu semennya kok baunya kayak darah? Gak salah campur emangnya? Tanya gua sambil nutup hidung. Dadang gak langsung jawab. Dia berhenti sebentar, nengok ke arah gua dengan mata merahnya yang kayak gak pernah kena air itu. Terus dia ngeludah ke lantai. Cuy! Ludahnya warna merah pekat. Kena sela-sela ubin lama gua. Ini sirih bang. Sirih saya emang begini warnanya. Udah, abang di luar aja.
Debu semennya nggak bagus buat paru-paru orang halus kayak abang. Gua lihat ke arah Udin. Bocah itu lagi jongkok di pojokan. Tugasnya cuma satu, nahan ember adukan biar nggak goyang. Tapi gua lihat tangan Udin lecet-lecet parah. Kuku-kukunya berdarah, kayak habis dipaksa nyongkel sesuatu yang keras. Pas dia ngeliat gua, matanya bergetar. Dia pengen ngomong sesuatu, tapi mulutnya cuma gerak-gerak tanpa suara. Seolah lidahnya udah mati rasa. Gua mulai ngerasa mual. Kenapa setiap kali Dadang molesin semen itu ke tembok, suaranya bukan suara semen basah yang halus, tapi suaranya kayak plak, kayak lu lagi nampar daging seger ke atas ubin. Dan kenapa lubang di pojok bawah itu dibiarin kebuka segede kepala manusia? Malam itu, suasana kosan gang setan mendadak hening yang gak wajar. Dadang dan Udin udah pulang sejak jam 5 sore, ninggalin bau amis yang masih nempel di dinding kamar mandi gua. Gua nggak bisa tidur. Pikiran gua terus balik ke mata Udin yang bergetar tadi siang. Gua bangkit dari kasur. Gua melangkah pelan ke arah kamar mandi yang cuma ditutup terpal plastik tipis. Di pojokan ada 3 karung semen yang masih utuh. Tapi ada 1 karung yang posisinya aneh. Karung itu nggak tegak, tapi melungker kayak ada sesuatu yang misi di dalamnya. Tangan gua gemeteran pas gua megang pinggiran karung itu. Teksturnya nggak kasar kayak semen, tapi empuk. Dan pas gua tarik ikatannya, isinya bukan pasir abu-abu. Gua rogoh ke dalamnya. Tangan gua nyentuh kain yang udah kaku. Pas gua tarik keluar, itu adalah kaos bola ukuran anak kecil. Warna merahnya udah pudar, tertutup noda semen yang udah mengeras kayak batu. Di kerahnya, ada bordiran nama yang bikin jantung gua berhenti detak sejenak. Udin. Kenapa baju Udin ada di dalam karung semen ini? Dan kenapa kainnya berasa lembab, seolah-olah baru aja dicelupin ke cairan yang bukan air? Gua lihat lebih dalam lagi ke dasar karung. Dan di sana, gua lihat 1 sandal jepit kecil yang talinya udah putus, nyelip di antara bongkahan semen mentah. Gua baru mau naruh balik baju itu pas tiba-tiba pintu kamar kos gua diketuk pelan. Gua loncat kaget sampai baju di tangan gua jatuh lagi ke dalam karung. Gua buka pintu sedikit. Di sana berdiri Mpok Jamilah. Jam 1 pagi. Dia masih pakai daster hijaunya yang khas, tangannya megang piring berisi nasi kuning yang uapnya masih ngepul. Tapi bau kemenyan dari badannya kali ini jauh lebih kuat dari biasanya. Belum tidur, Leh? Ini Mpok bawain nasi kuning. Kasihan kamu, seharian keganggu suara tukang. Makan dulu ya, biar badannya seger. Biar kuat kalau nanti harus nemenin Udin. Gua diam 1000 bahasa. Gua merhatiin mata Mpok Jamilah. Pupil matanya nggak fokus ke gua, tapi dia terus-terusan melihat ke arah tembok kamar mandi yang baru setengah jadi itu. Dia melangkah masuk tanpa gua suruh. Mpok Jamilah jalan pelan banget ke arah dinding yang masih basah itu. Dia ngelus permukaannya pakai telapak tangannya yang keriput. Dia nunduk, nyium bau semen amis itu, seolah-olah itu adalah parfum paling mahal di dunia. Bagus. Dadang pintar ngeraciknya. Tembok ini udah makan, Leh. Tapi dia masih haus. Kamu tahu nggak? Bangunan tua kayak gini, kalau nggak dikasih nyawa seger setiap 10 tahun, dia bakal rubuh dan nelen semua penghuninya. Udah, makan aja nasinya. Besok Dadang datang lagi buat nutup lubang yang di pojok itu. Itu lubang terakhir, Leh. Dan Mpok rasa, lubang itu ukurannya pas banget buat pundak seukuran kamu. Begitu pintu kamar gua ditutup sama Mpok Jamilah,
Gua ngerasa udara di dalam kamar ini mendadak habis. Gua nggak bisa diem aja. Nasi kuning dari Mpok Jamilah itu masih ngepul. Tapi baunya malah makin bikin gua mual. Bau bunga 7 rupa yang busuk. Gua balik ke kamar mandi. Gua lihat linggis kecil milik Dadang tergeletak di atas tumpukan pasir. Gua ambil alat itu. Tangan gua gemeteran hebat. Gua arahin ujung linggis ke bagian tembok yang tadi dielus-elus sama Mpok Jamilah. Semennya masih agak basah. Kerasa lunak, tapi dalamnya kenyal. Gua cungkil satu keramik dengan paksa. Begitu keramiknya lepas, cairan abu-abu encer merembes keluar. Dan lu tahu apa yang gua lihat? Di balik celah sempit itu, gua lihat sepotong jari manusia. Jari itu pucat basi. Udah keriput karena kelamaan kerendam adukan semen. Dan yang bikin dengkul gua lemes, di pergelangan tangan yang ketutup semen itu, masih melingkar jam tangan karet warna biru. Itu jam tangan punya Udin. Jarum jamnya udah berhenti tepat di jam 2 siang tadi. Waktu di mana Dadang bilang Udin pulang kampung. Ya Allah, Udin gak pulang. Udin gak pernah keluar dari kamar mandi ini. Dia ditanam hidup-hidup dalam posisi berdiri di balik tembok gua sendiri. Dan sekarang, gua ngerasa mata Udin yang ketutup semen itu lagi ngelihat tepat ke arah jantung gua. Gua nggak butuh bukti lebih banyak lagi. Gua sambar kunci motor dan dompet gua, persetan sama baju atau barang-barang lain. Gua harus keluar dari gang setan ini detik ini juga. Gua buka pintu kamar gua. Dan udara dingin malam itu langsung nyambar muka gua. Gua lari ke arah parkiran motor di depan gang. Suasana sepi banget. Cuma ada suara anjing menggonggong jauh di ujung jalan. Pas gua udah nyampe depan portal gang, jantung gua rasanya mau copot. Portal besinya dikunci pakai rantai gede yang gak pernah ada sebelumnya. Dan tepat di bawah lampu jalan yang kedip-kedip itu, ada sebuah bayangan tinggi besar lagi duduk di atas motor butut. Itu Dadang. Dia lagi diem, kepalanya nunduk, tapi tangannya lagi ngasah sesuatu ke aspal jalanan. Serit, serit. Itu linggis gede yang tadi siang dia pakai buat hancurin tembok gua. Mau kemana, Bang? Malam-malam begini jalanan bahaya. Mending balik ke dalam. Adukan semennya udah saya siapin lagi. Masih anget. Pas buat nemenin Udin di sebelah. Gua lihat ke arah rumah Mpok Jamilah di samping portal. Dia berdiri di balkon lantai 2. Masih pakai daster hijaunya. Dia cuma diem sambil megang mangkok kemenyan yang asapnya mulai nutupin pandangan gua. Gua sadar. Gua nggak cuma terjebak di dalam kosan, tapi gua lagi dikepung di dalam peternakan nyawa mereka. Gua nggak punya pilihan lagi. Rasa takut gua berubah jadi amarah yang meluap. Gua genggam linggis kecil punya Dadang erat-erat, sampai buku jari gua memutih. Gua lari kencang ke arah portal. Gua hantem motor Dadang sekuat tenaga. Brak! Dadang loncat dari motornya. Dia ngayunin linggis gedenya ke arah kepala gua. Gua nunduk. Linggis itu ngehantem tembok gang sampai betonnya hancur berkeping-keping. Gua lihat celah. Gua tusuk perut Dadang pakai linggis kecil gua. Tapi, gak ada darah yang keluar, Sobat Nura. Yang keluar dari perut Dadang adalah adukan semen basah yang bau amisnya minta ampun. Dadang gak ngerintih kesakitan. Dia malah nyengir lebar, sampai giginya yang merah kena sirih kelihatan semua. Kurang dalam, Bang. Semen saya masih banyak di dalam sini. Gua lari mundur. Dadang itu bukan manusia. Dia itu boneka semen yang dihidupin Mpok Jamilah. Gua muter balik ke arah belakang kosan. Satu-satunya jalan keluar tinggal pagar tembok tinggi yang berbatasan langsung sama kuburan tua belakang gang.
Gua manjat pipa air dengan napas yang udah hampir putus. Pas tangan gua udah megang puncak pagar, gua ngerasa tembok itu empuk. Tembok itu bukan lagi bata, tapi berubah jadi kayak kulit manusia yang keriput. Tiba-tiba, dari dalam tembok pagar itu, keluar puluhan tangan-tangan pucat yang langsung nyengkrem kaki dan pinggang gua. Bukan cuma tangan Udin, tapi ada tangan anak kecil, tangan perempuan, sampai tangan orang tua yang kuku-kukunya udah copot semua. Bantu, tukar, lepas. Suara mereka kedengeran kayak ribuan tawon yang lagi ngamuk di telinga gua. Mereka nggak mau gua lari. Mereka mau gua gantiin posisi salah satu dari mereka yang udah hancur dimakan tanah. Gua tendang, gua sikut. Gua berontak sampai jaket gua robek ditarik sama tangan-tangan beton itu. Gua jatuh tersungkur balik ke dalam area kosan. Kaki gua penuh bekas cengkraman biru keunguan yang baunya kayak semen. Di depan gua, Mpok Jamilah udah berdiri tenang. Dia megang mangkok kemenyan yang asapnya sekarang ngebentuk pola wajah orang-orang yang tertanam di tembok tadi. Tembok itu nggak bakal ngelepas kamu, Le. Kamu udah tahu rahasia kami. Pilihannya cuma dua. Kamu masuk ke lubang di sebelah Udin, atau bawain saya pengganti sebelum azan subuh berkumandang. Mpok Jamilah nyodorin sebuah kunci portal dan satu botol cairan bening yang tadi gua lihat dicampur sama Dadang. Mpok rasa lubang itu ukurannya pas banget buat pundak seukuran kamu. Gua lihat jam di tangan gua, jam 2 pagi. Dan tiba-tiba HP gua geter. Ada telepon masuk dari Sidul. Ki, gua sekarang lagi jalan ke kosan lu ya. Gua bawa martabak nih. Kayaknya lu butuh temen ngobrol. Tangan gua gemeteran megang botol cairan itu. Di depan gua ada Mpok Jamilah yang nunggu jawaban gua. Dan di seberang telepon, ada sahabat gua sendiri yang lagi jalan menuju mautnya. Apakah gua harus jadi bajingan buat bertahan hidup? Atau gua biarin diri gua jadi beton selamanya? Suara motor Dul kedengeran makin dekat di ujung gang. Lampu depannya udah kelihatan nembus portal besi yang dikunci rantai itu. Di tangan kanan gua megang botol cairan bening dari Mpok Jamilah. Cairan yang baunya kayak ribuan nyawa yang diperes jadi satu. Dul, lu udah sampai mana? Suara gua kedengeran kayak orang abis lari maraton. Lagi parkir depan portal Niki. Kok dikunci sih? Tumben bener. Ini martabak telur kesukaan lu masih anget nih. Bukain dong. Masa gua harus manjat sih? Gua lihat ke arah Dadang. Dia masih berdiri di kegelapan. Linggis gedenya sekarang udah dia sandarin ke pundak. Mpok Jamilah cuma senyum tipis. Gua pengen teriak. Gua pengen bilang, Dul lari. Tapi tiap kali gua mau buka mulut, tenggorokan gua kerasa kaku. Kayak ada adukan semen kering yang nyumbat jalan napas gua. Cuma satu, Le. Cuma satu orang. Dan kamu bisa bebas. Kamu bisa keluar dari gang setan ini. Kamu cuma perlu nuang botol itu ke martabaknya. Biar dia tidur sebentar. Biar Dadang yang ngerjain sisanya. Gua lihat Dul dari kejauhan lagi dadah-dadah ke arah gua lewat celah portal. Tangan gua mulai ngebuka tutup botol itu. Cairannya mulai nguap, dan baunya langsung bikin mata gua perih. Di saat itulah, gua lihat bayangan di bawah kaki gua. Bayangan gua sendiri nggak ngikutin gerakan gua. Bayangan gua lagi berlutut. Dan dari bayangan itu keluar suara tangisan Udin yang makin kenceng. Jangan, Bang, panas, sakit. Gua jalan mendekat ke portal besi itu. Langkah kaki gua kerasa berat banget. Seolah-olah sepatu gua udah diisi sama cairan semen yang mulai mengeras. Dul masih di sana,
nyengir lebar sambil megang bungkusan martabak. Dul, lu mending balik aja. Gua lagi nggak enak badan. Martabaknya bawa balik aja, Dul. Pergi sekarang, please. Malah sakit lu ya. Makanya gua dateng mau nemenin. Sini buka dulu portanya. Gua ada bawa obat juga di jok motor. Gua lihat ke belakang, Dul. Di balik pohon Kamboja, gua lihat bayangan Dadang mulai bergerak pelan. Dia nggak jalan. Dia meluncur di atas aspal tanpa suara. Dadang udah tinggal beberapa meter di belakang punggung Dul. Gua nggak bisa diem lagi. Gua puter badan gua 180 derajat. Botol cairan bening dari Mpok Jamilah itu, gua buka tutupnya. Dan gua semburin isinya tepat ke muka Dadang yang udah ada di depan mata gua. Sst. Muka Dadang yang tadinya keras kayak beton, tiba-tiba mulai meleleh. Cairan abu-abu kental keluar dari lubang matanya. Dia meraung, tapi suaranya bukan suara manusia. Panas. Kini, cairannya salah. Sisa cairan di botol itu gua lempar ke arah Mpok Jamilah. Begitu kena daster hijaunya, daster itu langsung nempel ke kulitnya dan mulai mengeras keras. Mpok Jamilah teriak. Dia nyoba ngelepasin dasternya, tapi tangannya malah ikut nempel dan membatu. Dul, lari ke motor lu, cepet! Portal itu membara, merah menyala, kayak besi yang baru keluar dari tungku. Dul nyoba nyentuh gemboknya, dan langsung teriak karena kulit telapak tangannya melepuh. Kita kejepit. Dul, ikut gua, lewat belakang. Tembok kamar mandi gua belum ditutup total. Gua tarik tangan Dul, kita lari balik masuk ke dalam kosan. Kita masuk ke kamar mandi. Gua arahin senter HP gua ke lubang di pojok bawah. Tapi lubang itu nggak kosong. Udin ada di sana. Kepalanya nongol dari balik semen, matanya yang sebelah udah ketutup lapisan abu-abu kaku. Tapi mulutnya mangap lebar, ngeluarin suara kayak angin kejepit. Bang, jangan. Lubangnya sempit. Dadang nerjang ke arah kita. Gua sadar, cairan bening tadi masih ada sisa sedikit. Begitu Dadang ngayunin linggisnya, gua nunduk, gua lari ke arah kakinya, dan gua siramin sisa cairan itu tepat ke persendian lututnya. Krak! Kaki Dadang langsung kaku. Dia jatuh tersungkur tepat di depan lubang tempat Udin tertanam. Gua lihat ada kesempatan buat lolos. Dul, injak punggungnya. Kita loncat lewat ventilasi di atas tembok itu. Gua dorong Dul buat naik. Tapi pas gua mau nyusul, tangan Dadang yang belum membatu sempurna, tiba-tiba nyengkrem pergelangan kaki gua. Dengan sangat kuat. Mpok Jamilah muncul di pintu. Mukanya udah retak-retak. Dari retakan itu, keluar asap hitam. Dia ketawa. Suara ketawanya pecah kayak piring jatuh. Nggak ada yang keluar. Kalau nggak ada yang masuk, Dadang udah rusak. Kamu gantinya. Semen itu udah ngerendam betis gua. Panasnya bukan main, Sobat Nurah. Kerasa kayak kulit lu dipaksa nyatu sama kerikil dan pasir. Gua lihat ke atas, ke arah Dul yang mukanya udah penuh air mata. Dul, pergi Dul. Jangan nengok ke belakang lagi. Jagain emak gua, Dul. Kasih tahu dia, gue cuma pindah tugas ke tempat yang lebih kokoh. Brak! Gua lihat bayangan Dul hilang di balik kegelapan malam. Sekarang tinggal gua, sendirian di kamar mandi ini, sama Mpok Jamilah. Semen di lantai sekarang udah setinggi pinggang gua. Tiba-tiba, gua ngerasa ada tangan kecil yang keluar dari balik tembok. Itu Udin. Separuh badannya udah nyatu sama beton.
Tapi dia masih punya sisa nyawa buat ngebantu gua. Suaranya kedengeran langsung di dalam otak gua. Bang, jangan takut siram daster hijaunya pakai darah abang. Itu jantung bangunannya. Gua genggam luka di tangan gua sampai darahnya ngalir deres. Dengan sisa tenaga, gua loncat dan gua tempelin telapak tangan gua yang penuh darah tepat ke dada Mpok Jamilah. Begitu darah gua nyentuh daster hijaunya, kain itu langsung terbakar hebat. Seluruh tembok kamar mandi mulai retak. Brak! Semen yang tadinya nyekek pinggang gua mendadak rontok jadi debu kering. Gua terkapar di aspal gang yang dingin. Di samping gua ada sosok bocah kecil. Itu Udin. Dia senyum. Senyum paling tulus yang pernah gua lihat. Bang, makasih. Udin, gak dingin. Lagi. Gua nyoba ngeraih tangan dia, tapi Udin perlahan luntur. Dia bukan luntur jadi darah, tapi jadi debu semen putih yang halus banget, yang terbang di bawah angin subuh. Gua selamat. Tapi ada yang beda dari diri gua. Tiap kali gua nginjek lantai, aspal atau ubin di bawah kaki gua selalu retak. Ada bau semen basah yang gak pernah hilang dari napas gua. Pas malam Jumat, gua berdiri di depan cermin. Gua basuh muka gua, tapi pas gua angkat kepala, bukan muka gua yang ada di sana. Di balik kaca itu, gua lihat sosok bocah kurus dengan mata yang sebelah ketutup lapisan semen abu-abu. Gua sadar, Mpok Jamilah mungkin udah hancur, tapi pondasi itu butuh inang baru. Dan sekarang, gua adalah beton berjalan. Gua dengar kabar dari Dul. Polisi nggak nemuin satupun mayat. Yang mereka temuin cuma tumpukan puing keramik. Tapi, ada satu ubin keramik warna biru langit yang masih utuh. Dul bilang ke gua sambil gemeteran. Ki, ubin ini, kalau gua tempelin ke telinga, gua bisa dengar suara lu lagi nangis di dalam sana. Dan ubinnya detak, Ki. Kayak ada jantung manusia yang kejepit di dalamnya. Sobat Nora, cerita ini mungkin berakhir di sini. Tapi buat gua, tiap kali gua dengar suara tukang lagi ngaduk semen, jantung gua rasanya kayak mau berhenti. Coba kalian cek tembok rumah kalian malam ini. Ketuk pelan, 3 kali aja. Apa kalian bakal tetap berani tidur di sana? Atau kalian bakal ngalamin apa yang gua alami? Jadi bagian dari bangunan itu selamanya. Tulis di kolom komentar. Gua pengen tahu, siapa aja yang sebenarnya lagi tidur bareng rahasia di balik beton. Gua Haki, pamit dulu. Jaga diri lu. Sehat selalu buat kalian para pejuang nafkah. Jaga diri baik-baik. Karena kadang, rumah bukan tempat paling aman buat pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya.